mereka yang mengaku cucunya Rasulullah sebetulnya adalah cucunya Maimun Al-Qaddad Al-Yahud. Ini memang gerakan Yahudi luar biasa. Sebetulnya permasalahan ini di Madura itu sudah di dalam hati sudah ada. Bagaimana cara doktrinnya Habib yang mengatakan Habib itu bisa memadamkan api neraka jahanam. Ada yang mengatakan, saudara-saudara sekalian, bahwa seorang Habib itu katanya bisa memerintahkan mungkar nakir, bisa menghentikan malaikat Israil, bisa ngatur para malaikat. Riwayat Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari Sahih meriwayatkan, pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad di akhirat nanti itu umatnya ada tersisa di jahanam, Rasulullah menangis, langsung memanggil malaikat Malik, ya Malik, tolong antarkan, tolong ambil umat saya. Rasulullah tidak bisa mengatur malaikat, kok bisa Ba'ali ngatur malaikat? Ini menunjukkan mereka punya akidah yang sangat sesat. Akidah Syiah mengatakan, merasa dirinya bahwa Habaib atau Ba'ali lebih hebat daripada Rasulullah, dan ini salah, jelas ini nggak benar. Ini yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Kemudian ini adalah perjuangan harokah pergerakan kultur NU kultural. Kenapa kok NU kultural perlu bergerak? Karena selama ini banyak sekali hal-hal yang merugikan Nahdlatul Ulama, baik secara dakwah ataupun secara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan harokah pergerakan. Tetapi dari pengurus struktural itu seolah-olah tidak mau tahu dan tidak ada tindakan sama sekali, padahal itu korbannya sangat fakta, sangat jelas bahwa itu adalah sangat menghancurkan Nahdlatul Ulama. Contoh seperti ini, zaman dulu saudara-saudara sekalian itu di framing bahwasanya Ansor itu adalah anti kalimatut tauhid. Ini jelas, ini mulut-mulut jahanam, mulut-mulut yang tidak benar, mulut-mulut laknatullah alaihim, mengatakan bahwa Ansor di dalamnya sudah ada PKI, Banser sudah ada PKI, bahwasanya NU sudah ada Syiahnya, NU sudah ada PKI-nya. Subhanallah. Ini karena pengurus-pengurus secara struktural itu membiarkan, maka masyarakat terdoktrin dengan doktrin semacam itu, seolah-olah kalau seumpama kita bergerak dengan NU itu berarti tidak mendukung Islam, seolah-olah kalau kita bergerak ingin mendukung Islam harus berlawanan dengan Nahdlatul Ulama. Ini sangat tidak elok. Mungkin di Madura tidak terasa, tapi kalau di Jawa Barat, subhanallah Pak, masyarakat sudah terdoktrin, kekuatan Nahdlatul Ulama sudah dihancurkan. Itu yang namanya di DKI Jakarta, pusat daripada Nahdlatul Ulama pada waktu zaman dulu, tahun 70, tahun 80, pusat daripada pergerakan Nahdlatul Ulama ada di Jawa Timur, ada di Bekasi, ada di Kerawang. Sekarang terdoktrin oleh orang-orang yang tidak benar, termasuk daripada oknum-oknum Ba'ali yang tidak benar. Akhirnya itu di Betawi kekuatan NU hancur habis. Kekuatan NU yang ada di Bekasi habis, kekuatan NU yang ada di Kerawang habis, kekuatan NU yang ada di Tengarang habis, dan pada akhirnya merambah kekuatan Nahdlatul Ulama yang ada di Banten habis, dan sekarang sudah menuju ke Ciamis habis, Sukabuminya habis, Tasikmalaya tahun 80 pusat daripada Nahdlatul Ulama. Para ulama, para kiai berangkul-rangkulan mu'anaqah bersama para ulama, para kiai membawa bendera Nahdlatul Ulama. Datang kaum klan Ba'alwi dengan framing Nahdlatul Ulama anti Islam, Nahdlatul Ulama anti kalimatut tauhid, Nahdlatul Ulama punya bansernya tidak mendukung perkembangan Islam, lebih membela orang kafir, lebih membela seperti ini, dibelokkan dengan doktrin yang tidak benar. Akhirnya zaman sekarang Tasikmalaya kekuatan NU-nya hancur habis lagi. Ciamis habis, sekarang sudah merambah ke Cianjur habis, sekarang sudah merambah ke Kuningan habis, sampai akhirnya masyarakat diam saja terpaku ketika masjid-masjid yang diisi oleh para ulama NU diganti dengan oknum-oknum Habib yang ngaji. Kadang-kadang ngajinya subhanallah bukan ngaji, tapi isinya doktrin framing, pembelaan terhadap klan pribadi, menghormati Habib adalah merupakan hukumnya wajib, doktrin. Sementara para ulama yang mengajari kitab Fathul Qarib, kitab Syu'abul Iman, kitab Safinatun Najat, mengajari masyarakat tentang masalah tauhid, sifat 20, bagaimana caranya bersuci, bagaimana caranya sholat yang benar, bacaan sholatnya, bacaan Al-Quran, itu sekarang sudah habis, tidak ada. Masjid seperti yang ada di Kuningan itu banyak diganti oleh oknum-oknum Habib yang kadang-kadang secara ilmu itu adalah tidak lebih alim daripada ulama dan kiai kita. Ini menunjukkan
menunjukkan bahwa gerakan mereka sangat nyata. Dan di Kuningan NU habis. Sekarang ada pergerakan Wali Songo Indonesia untuk daerah Kuningan, untuk daerah yang ada di Tasik dan ada di Cianjur, termasuk daerah ada di Ciamis dan Sukabumi. Kiai-kiai para ulama NU masih takut. Saya tanyakan, kalau memang NU kekuatannya bagus, kenapa takut? Itu menunjukkan kekuatan NU sudah habis. Sekarang Madura sudah mulai habis. Pada akhirnya bisa seluruh Indonesia kalau dibiarkan habis dengan doktrin kebatilan kaum Ba'alwi ini. Mereka memframing bahwa mereka adalah penerus Wali Songo. Kemudian anak cucunya Wali Songo diputus. Persis seperti zaman dulu, saudara-saudara sekalian. Persis seperti zaman dulu. Ketika Maimun Al-Qaddad, bagaimana Maimun Al-Qaddad itu memasukkan nama cucu-cucu nasabnya Said Ismail, akhirnya mendirikan Syiah Ismailiyah. Itu dengan cara apa? Menghilangkan, memutuskan rantai daripada anak cucunya Said Ismail, dihilangkan secara sejarah, tidak diakui. Sementara cucu-cucunya dia dicangkongkan ke Said Ismail, sampai pada akhirnya di Syiah Ismailiyah mereka yang mengaku cucunya Rasulullah sebetulnya adalah cucunya Maimun Al-Qaddad Al-Yahud. Ini memang gerakan Yahudi luar biasa. Makanya sebetulnya gerakan-gerakan ini sebetulnya di dalam hati kita sudah ada. Sebetulnya permasalahan ini di Madura itu sudah di dalam hati sudah ada. Bagaimana cara doktrinnya Habib yang mengatakan Habib itu bisa memadamkan api neraka jahanam. Bagaimana mungkin memadamkan api neraka jahanam? Allah memberikan kebakaran di Solo, Habib nggak ada yang mati bisa memadamkan api yang ada kebakaran di Solo. Di mana neraka jahanam? Ada yang mengatakan, saudara-saudara sekalian, bahwa seorang Habib itu katanya bisa memerintahkan mungkar nakir, bisa menghentikan malaikat Israel, bisa ngatur para malaikat. Riwayat Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari Sahih meriwayatkan, pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad di akhirat nanti, itu umatnya ada tersisa di jahanam. Rasulullah menangis, langsung memanggil malaikat Malik, ya Malik, tolong antarkan, tolong ambil umat saya, kemudian kembalikan lagi di timbangan amal. Nanti saya akan duduk di timbangan baiknya, supaya timbangan baik amal saya lebih berat daripada timbangan jeleknya. Tolong keluarkan umat saya. Apa kata malaikat Malik? Kata malaikat Malik mengatakan, ya Rasulullah, kalau cuma engkau yang memerintahkan, sesungguhnya kami itu adalah malaikat yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah. Yang memerintahkan kami hanya Allah, kami hanya takut kepada Allah, kami hanya taat kepada Allah. Ya Rasulullah, mohon maaf, perintah panjenengan belum bisa dilaksanakan sebelum Allah yang memerintahkan kami. Maka Allah kemudian sujud, Rasulullah kemudian sujud di hadapan Allah, baru Allah itu memanggil malaikat Malik, suruh ngambil umatnya Rasulullah. Dari hadis ini mengatakan bahwa Rasulullah itu afdalul makhluqat wa afdalul makhluqat, afdalul anbiya'i wal mursalin wa sayyidul makhluqat alal itlaq. Segitu mulianya Rasulullah, tapi ternyata malaikat Malik itu mengatakan, ya Rasulullah, maaf, aku tidak bisa melakukan apa yang telah engkau perintahkan, karena ini adalah perintah Allah, baru aku laksanakan. Rasulullah tidak bisa mengatur malaikat, kok bisa Ba'alwi ngatur malaikat? Ini menunjukkan mereka punya akidah yang sangat sesat. Akidah Syiah mengatakan, merasa dirinya bahwa Habaib atau Ba'alwi lebih hebat daripada Rasulullah, dan ini salah, jelas ini nggak benar ini. Dan saya yakin para ulama, para kiai PWI ini harus berani mengatakan bahwa itu nggak benar, berani mengatakan bahwa itu nggak benar. Makanya kata Imam Abu Madyan, al-haqqu yajri ala lisani ulama'i kulli zamanin, bahkan ada yang mengatakan ala alsinati ulama'i kulli zamanin bima yaliqu bi ahli. Yang namanya kebenaran itu akan mengalir di atas lisan-lisannya para ulama dengan sesuatu kejadian yang ketika itu layak untuk diungkapkan. Kata Mbah Yai Soleh Darat Semarang, kata Mbah Yai Soleh Darat Semarang mengatakan, maksudnya Imam Abu Madyan itu seperti ini: ketika terjadi satu kebatilan yang sudah mulai dirasakan oleh umat Islam, di dalam hatinya sudah resah,
adanya kebatilan itu, mereka sudah menyaksikan ada kebatilan di dalam hatinya, maka Allah akan mengungkapkan kebenaran itu melalui lisannya para ulama. Maka diturunkanlah orang-orang semacam Kiai Imaduddin. Jangan lihat Kiai Imaduddinnya. Maka diturunkanlah seorang Nabi Musa untuk menghadap Fir'aun. Jangan lihat Nabi Musa nggak punya apa-apa, Nabi Harun nggak punya apa-apa, tapi al-haqqu min rabbika, ini dari Allah. Maka Fir'aun kutumbang di tangannya dari Nabi Musa. Saudara-saudara sekalian, jangan melihat si Talut ketika Allah mengatakan al-haq, innallaha qad ja'ala lakum taluta malika. Ketika Allah mengatakan bahwasanya Allah telah mengambil seorang Talut jadi pemimpin perang bagi orang Yahudi untuk untuk menghajar kaum Jabarin dan kaum Bakhti Nasr ketika itu yang menguasai Kan'an pada waktu itu. Saudara-saudara sekalian, padahal di samping Talut itu ada Nabi Daud, padahal di samping Talut itu ada Nabi Hizqail, padahal di samping Talut itu ada Nabi Daniel. Tetapi Nabi Daud, saudara-saudara sekalian, tetap patokannya kepada Allah. Allah menunjuk Talut, maka Nabi Daud, Nabi Hizqail, Nabi Daniel berperang di jalan Allah di belakang Talut, Talut yang di depan. Siapakah Talut? Ternyata Talut adalah hanya seorang penggembala kambing. Jangan lihat penggembalanya. Kalau kita protes dengan itunya, berarti kita sama seperti orang Yahudi. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Orang Yahudi protes, bagaimana mungkin si Talut bisa memimpin kita? Dia tidak berhak atas kerajaan kami, pimpinan kami, dan dia tidak punya apa-apa secara materi, tidak punya apa-apa. Ini adalah protesnya orang Yahudi yang tidak paham akan yang hak. Maka kita semua saudara-saudara sekalian, mari kita al-haq itu selalu diungkapkan. Maka adanya Kiai Imaduddin, adanya kiai-kiai NU muda yang mengungkapkan perkara yang hak ini, itu bukan mengalir tidak disengaja, tetapi itu sudah atas dasar sunnatullah. Maka ketika dasarnya sunnatullah, bukan Kiai Imaduddinnya, bukan Talutnya. Ketika seorang Nabi Musa bisa menghancurkan Fir'aun yang raja di raja, ketika seorang Talut bisa menghancurkan kaum Jabarin, padahal Talut itu kaum penggembala kambing, ketika hak dari Allah pasti menang. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, jangan melawan yang hak. Jangan melihat seorang Imaduddin, jangan melihat seorang Abbas, jangan melihat seorang Jami', jangan melihat seorang Khairi, jangan melihat seorang Ki Ali Masyurinya, jangan melihat seorang Ki Abdus Salamnya, tapi lihatlah bahwa itu adalah pergerakan sunnatullah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melawan, saya yakin akan hancur. Akan hancur. Sebesar apapun akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melawan yang hak. Maka dari itu bela yang hak, bela yang hak. Kalian semua ini sudah hak, sudah muncul. Al-haqqu min rabbik wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kalau sudah hak itu sudah datang, maka tidak boleh mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan jangan kalian sembunyikan yang hak sementara kalian tahu, dan membiarkan masyarakat terjerembab dalam kebatilan. Maka kita semua dosa. Wala taktumul haqqa bil batil wala talbisul haqqa bil batil wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun ay wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu adalah larangan Allah. Ini yang hak sudah dinyatakan oleh Allah. Allah sudah menunjukkan bagaimana kebatilan yang oknum-oknum ba'alwi, bagaimana kebatilan nasabnya, bagaimana kebatilan secara laboratoriumnya. Sudah jelas, tinggal kita sebarkan. Maksudnya bukan apa? Bukan masalah untuk menjelekkan siapapun, tapi untuk fa'tabiru ya ulil albab, untuk kita ngambil ibrah dan menyebarkan seluruh masyarakat Jawa Timur dan Madura bahwa ini loh yang hak, yang ini nggak benar. Kira-kira kita semua sebagai orang NU siap apa siap? Siap apa siap? Siap apa siap? Ketika kita siap, itu insya Allah, inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ciri-ciri waliullah adalah dia tidak pernah takut kepada siapapun, dan dia tidak pernah khawatir kepada dirinya. Dia jalan asal itu yang hak, jalankan. Banyak yang namanya para nabi yang dibuli, banyak para nabi yang dicaci, banyak para nabi yang dilukai, banyak para nabi yang dipersekusi, banyak para nabi yang diinjak, banyak para nabi dan para rasul yang dihina, banyak para nabi dan para rasul yang dilukai. Tapi nabi dan rasul tidak pernah mundur dari yang hak. Kenapa? Sebab la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu ciri-ciri al ulama warathatul anbiya. Maka benar kata saya sama Gus Syami, Gus, kalau yang tidak berani tidak usah diajak PWI, Gus. Kalau yang sudah kecing atau penakut nggak usah ikut ke PWI. Kita cari orang-orang yang betul membela yang hak.
Jangan sampai ada mayyalzimuka fis shadaqat, dia mencari keuntungan Gus, cari keuntungan. Kalau kita untung PWI, kalau keuntung Pak Alwi, terus keuntungannya kemana? Ini juga ada lagi wa minhum al-mu'tadzirun, banyak alasan. Ya saya enggak enak karena begini, kalau saya begini kan nanti enggak enak Gus minumnya. Lah itu banyak alasan. Maka nanti orang semacam itu di akhirat itu akan didawuhkan oleh Allah, la ta'tadziru, jangan banyak alasan kamu. Makanya saudara-saudara kalian, di dalam masalah perjuangannya hak tidak boleh banyak alasan, tidak boleh keuntungan materialistik. Maka saya bilang, kalian siap berjuang? Siap berjuang? Saya tanya kepada panjenengan semua, orang Madura dan Jawa Timur ini siap berjuang atau ingin mendapatkan jabatan? Siap berjuang atau ingin mendapatkan jabatan? Siap berjuang atau ingin menjadi ketua? Siapapun ketuanya, kita tetap berjuang. Siapapun panglimanya, kita tetap berjuang. Jangan kritik sana kritik sini, langkahkan kaki kalian, berjuang bersama-sama. Siapapun yang ada, yang jadi panglima dan ketua itu tidak jadi masalah. Yang penting perjuangan ini jangan sampai berhenti. Saudara-saudara sekalian, kita di Madura dan kita di Jawa Timur ini adalah persis seperti Palestina tahun 1945. Palestina tahun 1945, ketika datang seorang Palestina, seorang Yahudi dengan kapal dari Jerman, dari Belanda, ada puluhan bahkan ratusan tahun 1920 sampai 1948. Itu mereka bersandar di pelabuhan Haifa, Palestina. Begitu bersandar di pelabuhan Haifa, kemudian orang Yahudi itu langsung turun dari kapalnya, membentang ke spanduk. Apa spanduknya? Mengatakan bahwasanya Eropa telah mengusir kami, Jerman telah membunuh kami. Wahai orang Palestina, tolong orang Palestina, jangan putuskan harapan kami. Orang Palestina orangnya halus persis seperti orang Jawa. Akhirnya mereka merangkul orang Yahudi tersebut, dikasih tempat, dikasih tanah, dikasih rumah, dikasih makan seperti halnya saudara. Sebabnya apa? Sebab tanah Palestina itu adalah tanah toleransi. Di tengah-tengah Palestina ada Masjidil Aqsa, ada Haikal Sulaiman yang diakui oleh 3 negara, yaitu Islam, Yahudi dan Nasrani. Jadi toleransi antar beragama itu sudah melekat di dalam dada masyarakat Palestina. Maka ketika orang Yahudi Askenazi itu datang mengklaim bahwa dia itu Yahudi, maka orang Palestina menyambutnya sedikit demi sedikit, akhirnya disambut tambah banyak, akhirnya menjadi ratusan ribu orang Yahudi di Palestina. Tapi ternyata ada peringatan dari orang Eropa, wahai masyarakat Palestina, kami mengusir mereka bukan tanpa alasan. Kami mengusir mereka itu ada alasan. Kenapa? Karena mereka itu ingin mendominasi, karena mereka ingin mengklaim sejarah, karena mereka menginjak-injak leluhur kami. Mereka tidak mau menghargai sesama manusia, mereka tidak mau menghargai sesama tokoh-tokoh yang ada di Eropa. Mereka ingin besar sendiri, pengen hemat sendiri, mendoktrin masyarakat untuk menghormati mereka, bahkan menghancurkan, bahkan ingin menguasai Eropa. Maka ketika gerakan-gerakan gelagat itu sudah kami tangkap, maka kami kumpulkan orang Yahudi dan kami usir dari negara kami. Wahai orang Palestina, hati-hati, karena Anda telah menerima tamu yang salah. Itu kata orang Eropa. Akhirnya saudara, dibuktikan omongannya orang Eropa. Lambat laun komunitas tambah banyak mengadakan perayaan-perayaan Yahudi. Akhirnya kemudian apa yang mereka lakukan? Yahudi Askenazi membentuk apa yang disebut dengan Zionis. Zionis itu adalah merupakan satu organisasi Yahudi Askenazi di mana haplogrupnya itu genetikanya Yahudi Askenazi. Itu persis seperti Ba'ali juga Yahudi Askenazi, sama genetikanya. Saudara-saudara sekalian, kemudian pada akhirnya apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan pertama kali adalah membuat makam-makam palsu. Ini catatan bagi orang Madura, karena di Madura sudah banyak makam palsu. Makanya kalau seumpama ada makam palsu yang tidak benar, jangan kalian ragu-ragu. Ini gerakan Yahudi Zionis atas nama Islam, atas nama cucunya Rasulullah. Bongkar semua itu sebelum Madura itu sebelum Madura itu nasibnya sama dengan Palestina. Anda bisa bahagia, belum tentu anak cucu Anda bisa bahagia seperti orang Palestina. Ini tahun 45. Akhirnya tiba-tiba seantero Palestina itu lebih daripada 300.000 makam palsu.
Yang ada di Masjidil Aqsa ada 3.000 makam palsu lebih, yang diklaim bahwa ini adalah makam datuk leluhur kami, ini datuk leluhur kami, ini datuk leluhur kami. Ada makam tua kadang-kadang diklaim bahwa itu adalah makamnya Yahudi, seperti halnya Ba'alwi. Ada makam tua akhirnya diklaim ini makamnya Habib, ini bin ini bin ini al ini. Cuma bedanya di sana pakainya Yahudi, sini pakainya Al Habib. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, akhirnya kemudian tambah banyak. Pada tahap selanjutnya mengklaim daerah Palestina sebelah sini adalah daerah kami, ini daerah leluhur kami. Ketika makamnya sudah banyak dan mereka mengadakan perayaan semacam haul, itu diklaim ini daerah leluhur kami. Akhirnya masyarakat Palestina terpinggirkan dalam satu daerah. Semakin hari semakin luas, daerah ini dicaplok, di area ini dicaplok. Akhirnya hampir menyeluruh daerah Palestina dicaplok oleh Yahudi, saudara-saudara sekalian. Maka kemudian Zionis mencari orang mata-mata untuk rahasia melumpuhkan Palestina dari dalam. Bagaimana? Maka dicarilah seorang yang genetikanya Yahudi tapi beragama Islam, pinter bahasa Arab, pinter agama. Maka diambil dari Hadramaut, namanya Syekh Fadil Abdullah. Syekh Fadil Abdullah agamanya Islam tapi genetikanya Yahudi. Diambil oleh Zionis untuk Zionis itu menaruh di Palestina, untuk Syekh Fadil Abdullah menjadi mata-matanya Zionis untuk menghancurkan Palestina dari dalam, untuk membongkar sejarah atau untuk membongkar rahasia kekuatan Palestina dari dalam. Syekh Fadil datang dengan memakai jubah. Syekh Fadil datang jenggotnya bagaikan waliullah, tidak kalah dengan jenggotnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Subhanallah. Kemudian juga bicaranya Al-Quran, beliau hafal Quran, hafal hadis. Mulai Syekh Fadil Abdullah kemudian mengajar di beberapa kampung, bahkan diminta untuk ceramah. Ketika ceramah, Syekh Fadil Abdullah tidak kalah dengan mujahidin Islam. Ceramahnya nasionalisme, mari kita bela Palestina, orang mujahidin Islam kita doakan supaya dapat kemenangan, orang Yahudi harus diusir. Maka orang matanya semua terpaku sama Syekh Fadil. Di framingnya adalah sebagai pejuang Islam setelah Syekh Yasin. Saudara-saudara sekalian, mereka tidak tahu bahwa Syekh Fadil itu adalah diutus oleh Zionis itu untuk memata-matai orang Palestina dari dalam. Subhanallah, Syekh Fadil Abdullah, muridnya ribuan, diangkat oleh orang Palestina menjadi imam besar Masjidil Aqsa, muhibbinnya ribuan, bahkan dianggap sebagai waliullah, seorang sufi kasaf. Ketika melihat langit kelihatan ars dan loh mahfud, seluruh masyarakat Palestina buta matanya dengan Syekh Fadil Abdullah. Ketika masyarakat Palestina sudah buta, dibutakan oleh framing daripada Zionis semacam itu, maka Syekh Fadil mengendap-endap di belakang untuk mencuri, yaitu adalah data-data untuk menghancurkan Palestina dari dalam. Betapa jahatnya Syekh Fadil Abdullah. Syekh Fadil itu menjadi mata-mata Zionis lebih daripada 42 tahun tidak ketahuan. Dari tahun 48 atau 46 sampai tahun 84. Pernah pada waktu itu militer Palestina dan militer Mesir ketika itu mencurigai Syekh Fadil, maka Syekh Fadil menutup akses dan dia mendekati militer. Tapi yang jadi aneh, hilang itu kecurigaannya. Bahkan Syekh Fadil tahun 50-an dijadikan penasehat militer Mesir, penasehat militer Palestina, penasehat kepolisian Palestina dan penasehat kepolisian Mesir. Mereka tidak tahu. Begitu lambat laun dibuka lagi aksesnya, Syekh Fadil kemudian bekerja lagi untuk Zionis, jadi orang yang paling berjasa atas penderitaan rakyat dan generasi anak cucunya Palestina, masyarakat Palestina yang menderita sampai detik ini. Adalah jasa terbesarnya adalah Syekh Fadil Abdullah yang mengkamuflasekan dirinya menjadi seorang wali atas nama pejuang Islam, sehingga orang Palestina tidak berani mengkritik, tidak berani melawannya, karena sudah dibungkam dengan framing yang tidak benar. Akhirnya saudara-saudara sekalian, pada tahun 84 Syekh Fadil Abdullah ketahuan ternyata data-data dari Palestina dan Mesir dicuri oleh Syekh Fadil Abdullah, bahkan sudah bekerja mulai tahun 46. Subhanallah, sehingga sangat sulit untuk diselamatkan Palestina. Akhirnya datanya sudah ada
semua pos dikuasai oleh orang Israel, dan pada akhirnya orang Israel dengan kekuatan Inggris dan Amerika mengklaim bahwa Palestina adalah tanah leluhur kami, maka orang Palestina bukan penduduk asli, harus diusir keluar dari Palestina. Penderitaannya sampai detik ini belum selesai. Sekarang saya tanya, ini kejadian tahun 45 ini sekarang sedang terjadi di Madura, sekarang sedang terjadi di negara kita, sekarang sedang terjadi ada di Jawa Timur. Apakah kita mau anak cucu kita seperti Palestina? Apakah kita mau anak cucu kita seperti nasibnya seperti Palestina? Satu, yang melakukan itu adalah genetikanya sama. Zionis genetikanya Yahudi Askenazi, Ba'alwi juga Yahudi Askenazi. Modusnya juga sama, memalsukan makamnya sama, mengklaim sejarahnya sama, membelokkan sejarah sama. Kemudian juga mengutus orang-orang di framing sebagai waliullah, kekasih Allah juga sama. Yang namanya Ba'alwi banyak sekali wali kutub, dikit-dikit wali kutub, dikit-dikit wali kutub. Makanya kalian kalau seumpama menjelaskan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Imam Abu Bakar Asyibli Qutbul Aqtab, kalian harus tekankan ini wali kutub beneran, bukan wali kutub Ba'alwi. Apa sebabnya? Sebabnya begini, ada Oktum Habib yang mengatakan untuk membelokkan masyarakat dari Mekah ke Tarim, seolah-olah Tarim itu lebih hebat daripada Mekah. Mengatakan di Tarim itu, di Tarim, Hadramaut Tarim, Yaman, tidak sekali-kali ada Habib keluar kumisnya kecuali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi wali kutub. Oh, berarti syaratnya jadi wali kutub itu gampang, kayak apa? Keluar kumisnya. Jadi kalau ente keluar kumisnya berarti ente wali kutub, tapi wali kutub Ba'alwi ente. Nah, maka dari itu saudara-saudara sekalian, inilah framing yang sangat bodoh dan sangat bertentangan dengan akidah dan bertentangan dengan syariat dan ajaran. Ini harus kita luruskan, dan cara meluruskan membela leluhur, membela makam dan menghancurkan makam Samsu, melawan kebatilan yang ada, itu harus dipegang oleh para pejuang-pejuang yang super berani. Kalau yang nggak berani, uq'udu ma'al qa'idin. Kata Allah, udah duduk aja ma'al qaidin, sama dengan orang tua dan orang perempuan duduk aja di rumah. Ente mah tinggal menikmati aja, udah duduk manis. Ente duduk sama orang tua, ente duduk sama perempuan, nggak usah berjuang, kami akan berjuang. Urusan perjuangan, kata Allah mengatakan, ya Muhammad, yang memenangkan kamu itu adalah bukan umatku, tapi aku. Jadi kalau semua umatmu kamu ajak perang, tapi kalau semua yang datang ajak, tapi kalau nggak datang, gak usah dipaksa, kamu tetap menang. Jangankan mereka ikut Muhammad, ada 2.000, 100.000 pasukan Muhammad, kamu maju sendiri, kamu berjuang, aku menangkan kamu Muhammad. Jadi masalah kemenangan itu milik Allah. Makanya al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Satu manhaj ideologi yang tidak pernah bergeser. 1400 tahun yang lalu Allah patokkan untuk kita semua. Ja'al haqqu wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Setiap batil mesti hancur. Maka yang hak, walaupun kita nggak seberapa, walaupun kita itu sebab kekurangan, walaupun kita ini juga pergerakannya masih kecil, di masa yang akan datang pasti akan bisa menghancurkan kebatilan sebesar apapun. Seperti Nabi Musa menghancurkan Fir'aun, seperti Talut bisa menghancurkan kaum Jabarin dan Bakhtinasar. Saudara-saudara sekalian, hadza wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.